Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Karena semua orang sedang berkultivasi, dan mereka juga tidak memakan banyak ruang. Gadis-gadis itu duduk di tempat tidur, sementara semua anak laki-laki ada di tanah. Mereka semua berkultivasi bersama di ruangan yang sama. Sima Xian dan Han Yu duduk di kedua sisi Long Hao Shen. Energi cahaya suci yang intens terkonsentrasi di sekitar Long Hao Shen, dan itu bermanfaat untuk kultivasi mereka. Chai Er dan Wang Yuan yang sama-sama mendapatkan pemahaman selama perjalanan ke Tower of Eternity, bergegas untuk duduk bersila, dan memasuki pose kultivasi mereka. Chen Ying Er tahu betul, bahwa dia saat ini adalah yang terlemah dalam timnya, dan dengan demikian memanfaatkan momen untuk meningkatkan tingkat energi spiritualnya. Setelah kegagalan berteleportasi berulang kali sebelumnya, Long Hao Shen mencoba untuk memasuki menara keabadian setiap setengah jam. Tetapi setelah 6 jam mereka meninggalkan Tower of Eternity, melodi abadi menunjukkan tanda-tanda terhubung kembali. Setelah teleportasi berhasil dalam sekejap, Long Hao Shen dan rekan-rekannya menemukan diri mereka tepat di luar Tower of Eternity. Melihat menara keabadian yang muncul sama persis dengan terakhir kali mereka masuk, Long Hao Shen memberikan beberapa pemikiran, dan kemudian menyatakan, "Kita tampaknya bisa masuk lagi setelah 6 jam, yang berarti kita bisa masuk 2 kali sehari. Dalam waktu ini, itu seharusnya mengalami variasi. Tetapi itu harus selalu membutuhkan waktu hampir 6 jam, sebelum kita dapat memasuki menara itu lagi. Setelah menyelesaikan tes ini, semua orang akan tinggal di sini. Aku akan mencoba nerteleportasi sendirian, hanya untuk melihat apakah itu mungkin bisa terjadi," ucap Long Hao Shen. Mengambil tes, itu jauh lebih mudah daripada yang terakhir. Dan kali ini, Han Yu memainkan peran utama, karena selama beberapa jam terakhir berkultivasi, mata iblisnya berhasil berevolusi. Ini menandakan, bahwa mereka tidak akan kesulitan untuk tidak memiliki akses dari mata kebenaran lagi. Setelah berevolusi, mata iblis mendapatkan 6 tentakel lagi, dan itu tampak hampir 2 kali lipat ukuran daripada di masa lalunya. Dari tubuhnya, fluktuasi energi spiritual muncul. Itu sudah jelas menunjukkan, bahwa tingkat binatang ajaibnya sekarang berada di peringkat ke-7. Itu juga ahli dalam serangan pikiran dari seseorang yang berada di tingkat ke-6. Dengan tambahan mata iblis, dan pengalaman masa lalunya, menyelesaikan 3 tes pertama menjadi jauh lebih mudah. Tes pertama selesai secara alami tanpa kesulitan. Di bawah perintah Long Hao Shen, yang mendapatkan bola energi spiritual adalah Chai Er dan Wang Yuan. Chen Ying Er juga mencoba memanggil sesuatu dengan gerbang pemanggilan makhluknya, tetapi keberuntungannya di bawah rata-rata. Dia memanggil kura-kura unsur angin, binatang ajaib dari tingkat ke-5. Itu tidak bisa dianggap sangat kuat, tapi itu tidak punya masalah saat melakukan serangan terakhir, selama ia mendapatkan dukungan dari tim. Spektre Assassin dari tes kedua, itu juga jauh lebih mudah ditangani kali ini. Setelah berevolusi, mata iblis menampilkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat mengungkapkan sosok 2 spektre Assassin dengan Eyes of Truth, sebelum segera meluncurkan serangan pikiran yang ditargetkan pada area yang luas. 2 spektre Assassin hanya sementara diletakkan dalam keadaan linglung, tetapi hanya 2 detik saja sudah cukup untuk kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad untuk memburu mereka. Kali ini, semua orang memberikan prioritas ini kepada Chen Ying Er untuk melakukan serangan terakhir, dan dengan senang hati mengambil 2 bola energi spiritual. Tes ketiga berikut ini juga jauh lebih mudah dengan penambahan mata iblis. Ini meluncurkan mantra yang disebut dengan mental interference, dan efek mantra jenis pikiran ini cukup sederhana. Setelah mengenai target, itu akan mengurangi kecepatan kemampuan peluncurannya hingga setengahnya. Kedua skeleton Knight memang kuat, tetapi selama mereka tidak diberi kesempatan untuk menggunakan serangan mengerikan seperti Asura Trust, mereka jauh lebih mudah untuk ditangani. Hasil kali ini diberikan kepada Wang Yuan dan Sima Xian. Lin Xin hanya memiliki teknik kutukan api sebagai kekuatan ofensif, dan Long Hao Shen memutuskan untuk menyimpannya untuk pertempuran yang akan datang. Kali ini, mereka melewati 3 percobaan ini tanpa banyak usaha,
dan ingin melihat seperti apa tes keempat itu. Buat persiapan semuanya. Han Yu, beritahu mata iblismu untuk terus menggunakan mata kebenaran. Ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen menyesuaikan perisainya di tangan kirinya, dan pedangnya di tangan kanannya, dan memimpin rekan-rekannya ke depan. 6 cahaya putih menyelimuti keenamnya hampir bersamaan, dan segera, 6 kerangka kuat muncul di tengah-tengah cahaya putih. Bukan hanya mereka, tetapi pada saat yang sama, 4 Spectre Assassins nampak mengejutkan semua orang. Itu adalah keberuntungan mereka, bahwa mata kebenaran binatang ajaib Han Yu telah diaktifkan. Karena jika tidak, Spectre Assassin yang disembunyikan di belakang 6 warrior skeleton, itu pasti akan sangat mengganggu. Musuh tiba-tiba datang dalam jumlah 10, yang membuat Long Hao Shen tiba-tiba terkejut. Setelah semua lawan di tingkat ke-6, dan setidaknya akan memiliki kekuatan yang sesuai. 4 sinar cahaya putih langsung diluncurkan dari dada Long Hao Shen, dan kemudian ia melangkah maju. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dengan keras, dan menghasilkan suara yang cukup keras. Langkah kecil ini tidak boleh diremehkan dengan cara apapun. Hanya dengan langkah ini, aura Long Hao Shen melonjak hingga ke puncaknya, dan di samping itu, dengan dentuman keras yang datang, semua perhatian rekan-rekannya menjadi sangat fokus. 4 cahaya putih yang berasal dari dadanya, itu menargetkan keempat Spectre Assassin dengan segera. Itu dapat dikatakan, bahwa butuh waktu dan kekuatan untuk Long Hao Shen agar dapat mengalihkan perhatian 4 Spectre Assassins, dan menghilangkan bahaya yang menuju kawan-kawan dari sumber kekhawatiran yang besar. Han Yu, aktifkan gangguan mental dan serangan mental, teriak Long Hao Shen. Dengan teriakan nyaring ini, Long Hao Shen melesat ke arah 6 kerangka. Dengan gerakan ini, dia bisa dikatakan telah menempatkan dirinya di tengah-tengah bahaya. Pada saat ini, cahaya merah yang kuat melewati di atas kepala Long Hao Shen, dan api besar muncul di atas 6 prajurit kerangka, kemudian menyapu melewati mereka dan menyerang dari belakang. Seseorang tidak punya pilihan untuk mengakuinya, bahwa meskipun Lin Xin tidak dapat menggunakan segala jenis sihir ofensif, kontrolnya terhadap sihir sangat indah. Menggunakan kontrolnya yang luar biasa, teknik kutukan api langsung menghujani tanah di bawah ke-6 prajurit kerangka itu. Pada saat ini, keempat Assassin Spectre mulai menyerang Long Hao Shen, yang saat ini dipengaruhi oleh Tungku Sein spiritualnya, dan sebagai hasilnya, ia telah mendekati tepat di belakang prajurit kerangka. Dengan kata lain, teknik kutukan api Lin Xin ditujukan tepat di antara Skeleton Warrior dan Spectre Assassins, dan berada tepat di tengah barisan musuh. Bertepatan dengan mantra itu, mantra pertama mata iblis tercapai, yaitu gangguan mental. Dipengaruhi oleh gangguan mental, tubuh Skeleton Warrior langsung berkilau dengan cahaya keemasan. Teknik ini menunjukkan efek tertentu, tetapi Spectre Assassin tampaknya terpengaruh lebih kuat. Di bawah pengaruh gangguan mental, mereka kehilangan banyak kecepatan mereka. Teknik Fire Curse langsung meledak, dan menyebabkan adegan berikut mengejutkan semua orang. 4 Spectre Assassin yang tertarik dengan efek Tungku Sein spiritual Long Hao Shen, itu secara tak terduga langsung menjadi abu, dan mengambil bentuk 4 cahaya putih yang diserap oleh Lin Xin. Itu adalah pembantaian secara instan. Bukan hanya itu, tetapi ke-6 prajurit kerangka yang menyerang mereka juga tersandung dari ledakan kekerasan, dan pada saat itu, serangan pikiran tercapai dan langsung menyebabkan ke-6 prajurit kerangka tidak dapat mempertahankan serangan mereka. Dalam hitungan detik, mereka tenggelam dalam kekacauan total. Dan pada saat itu juga, Long Hao Shen telah mencapai mereka. 3 serangan diluncurkan. Demon Whipping Flash, Shining Solar Strike, dan Ascending Dragon Strike, menghantamnya dengan keras, dan langsung membunuh 2 kerangka. Dia bukan satu-satunya yang bertindak. Han Yu juga segera meluncurkan Asura Trust di salah satu kerangka. Dia mencapai hasil yang bisa dibayangkan dengan baik, dan menyebabkan tubuh Skeleton Warrior hancur secara instan di bawah serangan ganas ini. Bola cahaya energi dan perisai jiwa ilahi raksasa juga menyerang targetnya masing-masing. Pada keadaan optimal mereka, Skeleton Warriors tidak akan membiarkan diri mereka terkena serangan itu dengan mudah. Tetapi dengan adanya Lin Xin dan serangan sihir mata iblis, semuanya telah berbeda. Benar-benar tidak dapat menyerang ataupun bertahan secara efektif, kedua Skeleton Warrior itu langsung menjadi hampa.
Kerangka terakhir dihancurkan oleh belati emas cair yang mengenai kepalanya di bagian belakang, dan secara langsung menyebarkan api yang membakar jiwanya. Pertempuran berakhir dengan kecepatan yang melampaui harapan semua orang. Lagi pula, itu sudah 10 lawan. Sementara semua orang saling memandang, Chen Ying'er tidak bisa menahan tangis. Ini, apakah kita benar-benar berhasil mencapai ini? Ucap si Loli. Lin Xin yang memperoleh 4 bola emas dalam sekejap, menjawab dengan bangga. Tentu saja kami berhasil. Apakah kamu tidak melihat keakuratan teknik kutukan api saudara ini? Hahaha, seru Lin Xin. Kali ini, tidak ada orang yang membantahnya, karena semua yang dia katakan adalah kebenaran. Jika bukan karena bola api yang melemahkan prajurit kerangka, dan juga membunuh 4 asasin secara instan, mereka tidak akan mencapai kemenangan ini dengan mudah. Lin Xin adalah orang yang mendapatkan paling banyak dari kerangka ini, tapi dia juga menjadi orang yang memiliki dampak paling besar. Long Haoshen menenangkan diri setelah beberapa saat terkejut. Ya memang seperti ini. Ini adalah koordinasi yang perlu kita miliki. Lin Xin melakukannya dengan sangat baik. Ucap Long Haoshen. Lin Xin menghela nafas sebelum berkata. Baru sekarang aku mulai benar-benar mengerti, mengapa ayah begitu keras kepala dengan penelitiannya tentang sihir ofensif. Seorang penyihir yang kuat, itu pasti memiliki kemampuan untuk mengubah situasi di medan perang sepenuhnya. Namun, aku sudah mengucapkan janji pada waktu itu, bahwa aku tidak akan pernah belajar sihir ofensif dalam hidup aku. Maaf kawan-kawan, ucap Lin Xin. Sima Xian yang berada tepat di sampingnya, yang membawa bola cahaya energi dengan satu tangan, itu menepuk bahu Lin Xin dengan tangan lainnya sambil berkata. Baiklah, apa alasan kamu harus merasa terpengaruh seperti itu tukang obat? Karena kamu tidak dapat mempelajari sihir ofensif, kamu hanya perlu menggunakan lebih banyak peralatan yang membawa mantra serangan tambahan saja. Apakah kamu tidak tahu, apa itu fleksibel? Ucap si botak. Mata Lin Xin berbinar sebelum membalas. Si botak ini, kamu ternyata tidak sebodoh itu ya, hahaha. Ucap Lin Xin. Dasar tukang obat palsu, teriak si botak dengan kesal. Sima Xian mengangkat bola energinya, dan menunjukkan ekspresi yang mengancam. Apakah kamu ingin bertarung dengan bola logam ini? Ucap si botak. Lin Xin menunjukkan senyum malang sebagai jawaban. Jangan katakan ini, aku benar-benar memiliki saudara perempuan. Persiapkan pantatmu dengan baik, aku akan mengenalkannya kepadamu nanti. Ucap Lin Xin menyogok. Kali ini, giliran Sima Xian yang matanya bersinar. Meskipun dia selalu melihat Lin Xin sangat narsis dan agak vulgar, menurut pendapatnya, dia masih cukup baik dalam hal penampilan. Jadi, saudara perempuannya tidak boleh setengah buruk dari dia kalau begitu. Memikirkan hal ini, kemarahan di wajahnya segera melembut ke ekspresi yang hangat. Melihat akting dua badut ini, Long Haoshen tertawa lembut. Kita harus terus maju, ucap Long Haoshen. Semua orang menggelengkan kepala mereka hampir bersamaan. Meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang mereka berhasil menangkan dengan lancar, sebagian besar keberuntungan masih terlibat dalam prosesnya. Tes keempat ini telah memaksa mereka untuk menghadapi 10 individu-individu kuat. Jika yang berikutnya akan mencakup 10 Skeleton Knight yang dapat menggunakan Asura Trust, apa yang akan terjadi kemudian? Ditambah lagi, mereka telah kelelahan sampai batas tertentu. Setidaknya, Lin Xin tidak dapat meluncurkan kutukan api lagi. Yang terpenting setelah melewati 4 tes ini, semua orang memperoleh keuntungan. Setelah pergi 2 kali ke Tower of Eternity, mereka memperoleh lebih banyak dari bola energi spiritual saja, itu sangat cukup daripada apa yang biasanya mereka dapatkan dari berkultivasi secara normal. Untuk tidak mengatakan apa-apa, bahwa mereka juga telah berkultivasi antara kunjungan mereka di menara. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.